Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 31 ayat 51 dan 52. Firman Tuhan menyatakan, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku. Dengan berniat jahat. Sahabat semua, konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Bahkan orang yang memiliki hubungan yang dekat seperti Yakub dan Laban boleh berselisih. Mereka pernah tinggal bersama selama 20 tahun, tetapi hubungan mereka tegang karena ketidakadilan dan salah faham. Namun pada akhirnya mereka memilih untuk berdamai dan Tuhan menjadi saksi kepada perjanjian mereka. Kisah ini memberi kita pelajaran penting tentang bagaimana Tuhan memanggil kita untuk hidup damai, tanpa dendam dan dengan kesadaran bahwa Dia selalu mengawasi setiap langkah kita. Laban mengakui bahwa semua yang dimiliki Yakub berasal dari pekerjaannya. Tetapi akhirnya dia berkata, baiklah, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Ayat 44. Daripada terus berdebat, mereka memilih jalan rekonsiliasi. Mereka mendirikan tugu batu sebagai tanda perjanjian. Dalam hidup, kita akan menghadapi konflik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun pelayanan kita. Kebijaksanaan rohani adalah memilih untuk berdamai, bukannya permusuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sedang memelihara dendam ataupun membina damai? Laban berkata, tugu ini menjadi saksi. Tuhan mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ayat 49. Tugu ini dinamakan Mizpah yang bermaksud pengawasan. Ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati kita dan setiap janji yang kita buat. Kadang-kadang kita boleh berpura-pura baik di hadapan orang, tetapi hati kita penuh kebencian. Ingatlah, kita tidak dapat menyembunyikan apa-apa daripada Tuhan. Bila kita membuat janji, bersikaplah jujur, karena Tuhan adalah saksi. Rekonsiliasi memerlukan komitmen. Yakub dan Laban membuat perjanjian untuk tidak saling melanggar batas dan tidak saling mencelakai. Mereka mengikat sumpah di hadapan Tuhan dan mengadakan jamuan sebagai tanda damai. Damai bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan yang nyata. Kita perlu menetapkan batas yang sehat, memaafkan dengan tulus, dan hidup dalam kasih. Rasul Paulus mengingatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Apakah pelajaran rohani untuk kita pada hari ini? Hidup dalam damai bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan rohani. Dunia sering mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Menyelesaikan konflik dengan damai
memerlukan kerendahan hati dan keberanian untuk melepaskan ego. Dendam hanya merosakkan hati kita sendiri, tetapi pengampunan membawa kepada kelegaan dan pemulihan. Tuhan menyaksikan hati dan perbuatan kita. Sekalipun orang lain tidak melihat, Tuhan tahu motif kita. Ini mengingatkan kita untuk hidup jujur, bukan sekadar di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Menjaga integriti dalam janji dan hubungan adalah kesaksian iman kita. Dunia mungkin menganggap janji boleh dilanggar, tetapi anak-anak Tuhan memegang janji karena mereka mencerminkan kesetiaan Allah. Komitmen untuk hidup damai adalah bukti kita anak-anak Tuhan. Matius 5 ayat 9. Damai bukan sekadar ketiadaan pertengkaran, tetapi hadirnya kasih Kristus dalam hati kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Jika Yakub dan Laban yang pernah berkonflik hebat boleh berdamai, kita juga boleh. Hari ini tanyakan kepada diri Anda, adakah seseorang yang perlu saya maafkan? Adakah hubungan yang perlu saya pulihkan? Ingatlah, Tuhan menyaksikan hati kita. Pilihlah damai, karena dalam damai kita mencerminkan kasih Kristus. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.